Baik, kita akan mulai teman-teman. Bagi yang sudah melihat layar itu ya, ada layar ChatGPT Auto. Ya, silakan ketik yes. Yes, yes, yes. Oke, siap. Baik, kita mulai teman-teman. Bahwa malam ini mudah-mudahan jelas suara saya dan sesuai dengan janji saya tadi pagi sore-sore ya. Saya ingin teman-teman mereview ulang, terutama bagi teman-teman yang belum bisa, kita mereview ulang materi ChatGPT, ChatGPT dan ada juga game ini nanti yang bisa saya gunakan atau kita gunakan sama-sama untuk belajar. Untuk menggunakan AI atau artificial intelligence, kita cukup menggunakan HP. Oke, nggak ada suaranya katanya. Kalau yang sudah mendengar suara saya, silakan ketik suara. Itu sudah jelas misalnya. Silakan ketik suara jelas. Nah, sudah jelas. Jadi Mas, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kita mulai dengan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk kepentingan kita belajar. Itu yang membuat yang harus bisa membedakan teman-teman dari orang lain. Nah, sekarang saya ajak teman-teman, kalau yang pakai laptop, silakan buka ya. Silakan buka kalau yang pakai laptop ya. Kalau pakai HP juga mungkin HP yang satu lagi gitu ya. Ah ya, ya itulah. Klik yang tadi lah. Unmute tadi. Nah, apa itu? Ntar ya, yang rame. Baik, kita mulai. Nah, bagaimana cara masuknya? Yang pertama, Anda tinggal masuk ke Google ya. Masuk ke Google, ketik ChatGPT. ChatGPT nanti akan muncul ChatGPT OpenAI. Ya, ada ChatGPT OpenAI. Nah, Anda tinggal mengklik saja, klik, ya diklik, nanti akan muncul seperti ini, dan nanti ada muncul login atau sign up, ya ada login atau sign up. Baik, saya keluar dulu dari sini ya, keluar dulu. Oke, saya keluar dulu, sign out dulu supaya sama dengan teman-teman. Nah, kalau Anda masuk sini nanti akan muncul sign up. Nanti kalau belum punya ada klik aja sign up, tapi kalau sudah punya Anda tinggal login. Kalau untuk sign up, Anda cukup menggunakan email Google aja, email Google ya. Kalau saya karena sudah punya, saya tinggal sign in yang mana. Nah, ini kan saya macam-macam nih. Saya continue, saya menggunakan yang ini, PPM ya. Nah, ini ini kita kalau sudah seperti ini kita sudah bisa menggunakan ChatGPT kalau sudah seperti ini. Menggunakannya bagaimana? Ada beberapa soal, misalnya kita kan tadi saya sudah memberikan soal gadar pakai tiga ya, ganda. Ya, soal gadar pakai tiga, soal gadar pakai tiga ya, yang saya berikan. Nah ini coba lihat. Nah, saya copy paste aja. Nah, tapi sebelumnya Anda harus memberikan prompt, prompt itu ya namanya prompt. Nah, namanya prompt, nah namanya gitu ya. Promptnya itu apa? Prompt itu saya prompt itu apa? Misalnya prompt itu apa?
apa ya, bisa tanya aja. Prompt itu ada instruksi, ya, itu ada instruksi yang digunakan untuk eh, supaya si AI itu bisa memberikan memberikan keinginan atau sesuai dengan keinginan kita. Katanya suaranya hilang. Yang jelas silakan ketik yes. Yang jelas ketik yes. Suara hilang katanya. Kenapa aja? Hilang. Baik, kita lanjut. Itu namanya prompt. Nah, prompt itu digunakan supaya kita apa yang dikeluarkan oleh eh, apa yang dikeluarkan oleh AI itu sama dengan keinginan kita. Kita tadi sudah copy paste, copy, kemudian kita paste. Mana? Paste. Nah, ini kan ada soalnya seperti ini kan, soalnya nih. Soal yang pertama kan. Nah, ini tanpa prompt kita sudah dapat tuh, dapat dari dia penjelasannya, ya, penjelasannya dari dia. Dan dia disebut sudah memberikan penjelasannya tuh sistem triase merah, butuhkan medis dan lain sebagainya. Itu dia sudah memberikan penjelasan pada kita kenapa eh, diberikan muncul seperti ini. Kenapa? Karena saya sudah di awal sudah memberikan uh, promptnya di awal. Jadi prompt itu gimana? Misalnya, contoh prompt itu Anda seorang perawat, perawat IGD, IGD berikan jawaban dan pembahasan untuk soal berikut berikut dengan bahasa yang sederhana, ya, sederhana. Nah, itu. Kemudian kita paste soalnya, soal yang tadi kita sama. Nah, ini kan sama nih ada promnya di atasnya. Jawaban yang tepat adalah merah. Pembahasannya bukan beda ya. Hasilnya beda. Langsung dibahas sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan eh, apa soal yang bagus ataupun pembahasan yang bagus. Itu namanya ChatGPT. Nah, kita sudah dapat nih soal pertama. Soal pertama jawabannya sudah ada ya. Silakan. Sudah ada nih yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mendapatkan soal lain? Kita ingin membuat kuis supaya kita bisa menjawab bareng-bareng. Nah, gini caranya. Ini promnya. Buatkan saya kuis dengan, aduh, ada yang masuk. Dengan soal yang mirip, mirip ya, mirip, mirip dengan soal yang sebelumnya keluarkan satu keluarkan satu persatu, kemudian saya akan jawab, jawab, dan Anda memberikan koreksi terhadap jawaban saya. Oke, kita, nah ini kita langsung diberikan oleh dia, ya, tuh kan. So, silakan Anda menjawab, ya, silakan Anda menjawab. Kita sudah dibuatkan soal yang mirip seperti soal di atas, ya, seperti soal di atas. Jadi dari satu soal pun kita bisa belajar banyak, gitu ya. Nah, yang tadi kan kita lihat nih cedera kepala, pasien dan lain sebagainya, bla 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 lah misalnya ya. Nah, ini kita misalnya jawabannya kita jawab, misal jawaban kita misalnya jawabannya kita C misalnya ya. Kita biarin aja sembarangan C. Nah,
Nah, jawaban Anda kurang tepat. Jawaban yang benar adalah P1 merah. Kenapa pembahasannya ini. Pada sintetika atau PMR digunakan pada fase kondisi kritis yang memerlukan intervensi langsung. Nah, itu jadi kita sudah punya soal satu, kemudian kita bisa membuat kuis dan kuis itu langsung diperiksa oleh komputer. Misalkan misalkan ya lagi, nanti dia kita muncul nomor dua. Jadi kita melatih dengan soal yang mirip, kita latihan dengan soal mirip. Sampai dengan Anda paham kenapa jawaban itu bisa merah, kuning, hijau, atau hitam. Jadi seperti itu ya. Sampai Anda puas, sampai Anda paham bahwa saya bisa. Misal katakanlah jawabannya adalah misal D, saya pilih D misalnya, ya. Biarin aja, kurang tepat, harusnya merah. Ya, gitu ya. Jadi dengan sendirinya kita punya aplikasi yang bisa menjawab soal-soal kita. Nah, kemudian kita kan itu nomor satu udah bosen kita, maka kita ngambil nomor berapa? Kita ngambil nomor dua nih, nomor dua. Kita ambil lagi nomor dua. Nah, paste misalnya. Nah, silakan Anda jawab. Ini kan silakan Anda jawab. Kita jawab misalnya B misalnya B. Kita lihat aja jawabannya kurang benar. Pasien 8 bulan GCS. Oh, dia masih yang atas ya. Pasien, oh, belum. Oke, yang atas berarti ya. Dia kasus masih yang atas. Nah, kita kan punya nih, kita punya ini juga nih, yang ini kita paste. Berikan, kita terlalu jangan lupa ini ya, berikan, berikan jawaban dan pembahasan untuk soal berikut. Nah, ya. Nah, paste berdua kan, Ibu Hamil. Nah, ya. Malah dia ini aja. GCS 4 mana GCS 4 ini? GCS 4 ini? Oh iya, guys, 11. Berarti P2 dan lain sebagainya dia sudah loh. P2, B jawabannya. Jawabannya tepat B. Jadi kita bisa buat kesimpulannya P kuning. Buatkan saya kuis dengan soal yang mirip, mirip seperti soal terakhir. Nah, itu aja. Nah, jika nanti kita diberikan lagi. Nah, tuh kan, diberikan. Jadi kita langsung disuruh jawaban kita apa, itu langsung ya. Jadi kita dari satu soal bisa mudah. Atau misalnya kita pun kalau kita memang ingin ini, saya nggak mau pusing, saya ambil aja nih semuanya gini. 10, misalkan saya ambil 7, pengen langsung dapat jawaban, itu copy paste aja tuh, lihat. Dari mulai soal nomor 3 sampai nomor 10, saya masukkan ke sini. Enter aja, langsung. Nomor 3, tuh jawabannya merah. Kemudian nomor 4, jawabannya 9. Tapi kita juga harus jeli. Kita cek satu persatu, bener nggak? Kalau nanti salah, kita koreksi gitu ya. Oh kan? 9. Oh, jadi kalau misalnya ada soal yang belum saya berikan kunci jawaban, Anda coba gunakan ChatGPT atau AI untuk menjawab soal-soal seperti itu. Ya, ini soal-soal sudah dibuatkan, bisa dijawab. Kemudian kalau Anda nggak percaya di nomor 11 sampai nomor berapa? Saya nomor 11 saya ingin sampai nomor 30. Kita coba aja. Nanti kalau misalnya dia sudah ini kok dia ngasih sendiri kok. Tapi ini saya ini dulu ya sampai dengan nomor 30 tuh.
tunggu aja. Oh, loh, kok sampai nih? Kita lihat. Oh, dari sana ya. Ya aja berarti kita cek aja sama nggak sama kan soalnya mungkin soalnya beda beda nomor nggak masalah. Tapi ternyata kita sampai nomor 30 tuh. Si berpikir continue generating continue aja klik aja. Bukan terus langsung tuh sudah jawaban. Kemudian 31 nih sampai 31 sampai 50. Ini dalam rangka praktek ya. Tapi nanti Anda prakteknya satu-satu dan pahami. Gak boleh kayak saya. Tuh 31 apa. Tuh langsung tuh. Berapa menit tuh disuruh ngerjain. Tuh Apgar juga dijelasin. Ya, 38. Tuh ya. Tuh kan. Hitam. Tapi ingat bahwa di sini adalah alat ya. Alat yang digunakan membantu kita. Udah selesai 30. 50 kita sudah selesai. Kemudian saya cari kalau misalnya saya cari coba lagi saya pernah ngasih juga kan ada ngasih FR ke Anda FR atau field report atau soal-soal yang pernah keluar di ujian sebelumnya atau kisi-kisi atau materi umum kita cek aja di sana ya jadi FR mana FR FP3K nah ini yang D3 nih yang D3 nah, kita copy aja misalnya copy nih nih saya dapat FR-an biasa kalau ada yang sudah ujian bisa keluar nih misalnya kayak gini. Eh, buatkan penjelasan jelasan dari materi berikut berikut ini. Nah, ini kan saya dapat FR-nya ini nih. Nah, itu enter aja. Jadi Anda pada saat orang ngomong tentang apa, tentang oh ini saya keluar ini, Anda kan bisa langsung ya ada kuberos, gitu kan, udah penolakan dan lain sebagainya. Atau satu-satu, Anda harus satu-satu. Misalnya ini kan TAK halusinasi, ini aja masuk jelaskan tentang pastikan ya buat dalam bahasa sederhana. Misalkan untuk mahasiswa, misalkan mahasiswa tingkat tingkat 7 misalnya gitu ya. Ngarang aja. Tuh kan langsung tuh tanda T itu apa halusinasi, asesmen keputusan, ringkasan dan lain sebagainya. Itu ya. Atau, nah, kemudian yang kedua, selain ChatGPT, Anda bisa menggunakan Gemini. Nah, Gemini ya. Nah, kita tambah nih, tambah. Nah, berikan penjelasan sama ya, seperti ChatGPT juga. Berikan jawaban tentang eh, tentang i tentang fase TAK. Nah, nah kan itu tuh terapi aktivitas kelompok. Di Gemini lebih bagus, lebih bagus. Oh, manfaatnya halusinasi, siapa, penting diingat, dan lain sebagainya. Disclaimer yang bersifat umum ya. Ya disclaimernya. Jadi Anda bisa menggunakan ChatGPT atau Anda bisa menggunakan ini apa? Kalau Gemini itu dari Google, kalau ChatGPT dari OpenAI. Mau yang mana? Yang bebas aja lah. Anda mau yang mana aja boleh. Ya, boleh. Yang tadi kan itu. Kita sudah. Jadi dengan kata lain, bagaimana caranya memindahkan? Cara memindahkannya jelas aja. Mama? Anda tinggal mengklik aja. Nih kan 50-nya, copy aja. Anda ada di copy nih, ada copy. Copy aja, copy. Pindahin ke Word. Anda sudah punya jawaban. Gitu ya. Jadi dengan kata lain,
Tidak ada istilah Anda tidak bisa menjawab karena semuanya sudah disiapkan dengan kecerdasan buatan. Tapi saya anjurkan Anda belajar itu satu soal supaya eh apa ya? Nah, misalnya di sini nih, yang saya ngambil soal nomor 50 aja. Beda kalau satu soal itu penjelasannya beda. Coba lihat penjelasannya. Kalau satu soal itu beda penjelasan dibanding Anda banyak soal. Nah, ini udah habis. Oke, kita habis. Kalau udah seperti mentok ya ambil yang baru, paste lagi gitu kan, enter. Tuh kan, Ropna itu. Jadi kalau satu-satu kita apa lebih banyak jawabannya dibanding yang banyak atau yang 30 sekali itu penjelasan sedikit-sedikit. Nah, misalnya Anda setelah ini 42 ya, berikan berikan saya rumus untuk menghitung kebutuhan Tuhan cairan pada pasien luka bakar. Misalnya, itu aja. Kita minta diberikan rumus Paklan, tuh rumusnya sudah diberikan, pembagian cairan sudah diberikan juga, oh kan, dibagi dua dan lagi yang pertama, ini kan lebih nyaman gitu ya. Misalnya kita nggak ngerti, misalnya misalkan diulangi, ini nggak ada nih, diulangi misalnya tuh kan, Paklan langkah-langkahnya, itu kan bisa tuh. Cairan diperlukan, sudah better gitu ya, lebih baik. Itu kan juga sama, kita bisa menggunakan itu. Ya, di sini juga bisa misalnya. Nah, misalnya paste di sini. Disuruh Gemini juga sama bisa tuh. Paklan, luas area masing-masing, cara menghitung, diagram Lund. Nah, ini juga ada nih, luas dada, bagian tubuh, abdomen sekian. Ini. Nah, ini kan dia tidak bisa noh. Nomor oh ya, kita coba pakai soal. Ah, kopi. Nah, sudah paste. Udah kan ada soalnya. Berikan berikan jawaban dan penjelasan jelasannya. Nah, ini di Gemini. Tidak tepat untuk anak-anak katanya. Oh, ini kan kalau di sini iya tuh. Jadi kita tidak anak-anak kan pakai telapak tangan kan, pakai tangan. Jadi pakai telapak tangan anak-anak. Tidak tepat. Nah, berarti anda kita sudah tahu nih salah bikin soal gitu kan. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya Anda bisa membuat soal, menjawab soal dengan menggunakan mesin gitu ya. Tapi itu ingat, itu adalah alat bantu. Tetap Anda harus paham teori-teorinya. Jangan sampai Anda dikibulin mesin. Ya, coba dikibulin mesin. Baik apa itu soal tenaga kesehatan saja atau bisa juga misalnya penjara. Bisa apa aja, bisa semuanya. Saya ngajar P3, ngajar SKD. Oh, lihat ini. Butir-butir Pancasila. Nah, no. Berdasarkan nomor di atas. Tuh, ini Pancasila juga saya ngajarin mereka. Ya, saya akan perkalian untuk anak juga saya ngajarin kok. Jadi, dan anak sekarang pasti lebih cepat dari kita belajarnya gitu. Itu harus diakui lah gitu. Lebih pintar lah mereka gitu ya. Nah, ini juga rumusnya nih, ada nih rumusnya. Sudah. Jadi lebih mudah yang coba misalnya Anda misalkan Anda seorang misalnya perawat apa seorang perawat puskesmas puskesmas yang sedang melakukan ini ada orang yang baru masuk
lakukan eh, lakukan kegiatan posyandu dengan sistem 5 meja, bisa meja. Jelaskan eh, masing-masing meja tersebut, apa yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, enter aja. Meja, pendaftaran, pengukuran, imunisasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, konseling. Benar nggak? Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya posyandu tadi? Benar nggak? Kak Reni, benar nggak jawabnya? Satu pendaftaran, pengukuran, imunisasi. Kan? Nah, itu kan gampang kan? Apa kita harus nyari ke Google? Nggak usah. Kita langsung aja. Yang penting kita bisa promnya, bisa mengarahkan. Ya, kesehatan, penyuluhan, tanggung jawab siapa, penanggung jawab bidan, konselor, perawat, atau apa. Jadi kita tidak usah eh, berat gitu dalam belajar. Karena dengan menggunakan teknologi, Anda bisa belajar dengan mampulah jadi ASN Anda. Gitu. Benar, Kak. Kan Nengah, benar, benar banget. Dan gratis gitu loh ya. Karena sekarang tinggal Anda tinggal mau menggunakan apa enggak gitu kan. Itu saja. Contoh misalnya, jelaskan tentang PHBS keluarga. Misalnya, jelaskan. Misalnya. Tuh, jelaskan disiplin, kemudian kesehatannya, prakteknya, aktivitasnya. Tuh, nah, misalnya jelaskan tentang program PTM, PTM misalnya. Oh, ya. Ah, tuh ya ini. Tapi kita kan ini terlalu umum penjelasannya terlalu umum misalnya. Misalnya sebutkan kriteria kriteria dalam PTM PM untuk untuk lingkar, misalnya lingkar perut misalnya laki-laki, misalnya laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan misalnya. Ya bisa nyari bebas tuh ya tuh, perempuan laki-laki sekian, perempuan sekian, gunakannya tuh. Ini sudah ada. Apa yang Anda cari? Jadi sama, pakai game ini juga sama. Tapi di game ini kadang-kadang nggak bisa jawab soal kalau di game ini, ya sama aja. Jadi kalau yang apa, yang soal yang 50 sekarang sudah saya jawab pakai menggunakan ChatGPT. Jadi tugas Anda adalah nanti menjawab menggunakan ChatGPT satu-satu, tapi ya satu-satu dijawab. Jadi supaya nanti kita belajar kalau ada kesalahan gimana? Misalkan cara ngitung GCS salah misalnya. Anda pergi ke Google GCS. Nah, cari GCS. Nah, ini kan ada dari Sioloam nih. Nah, Anda gini, bagaimana saya supaya dia pintar? Copy aja ini. Copy aja sama Anda. Copy aja nih. Terus sampai habis. Nah, bisa habis-habis misalnya ini ada ininya nih. Ntar, dari sinilah ke atas ya. Supaya mana betul. Nih. Kita copy dari sini nih. Copy. Nah, terus kekurangan Kakak cobain GCS. dulu, Kak. Ctrl C Di ya, baju. Pak. Ctrl C.
Nah, Ctrl C, kemudian masukin ke ChatGPT, paste aja. Nanti ChatGPT belajar sendiri. Oh, dia membuat catatan untuk kita. Nah, jadi kalau ada soal tentang soal GCS, nanti kita gampang. Kita cari soal GCS, ya mana soal GCS tadi. Jadi, kalau Anda ingin membuat si ChatGPT pintar, maka Anda harus masukkan dulu, disuruh baca dulu. Bacanya dia kan cepat. Nah, ini. Nah, ini. Ctrl C, misalkan. Kita masukkan, berikan jawaban dan pembahasan. Pembahasan. Nah, misalkan, pasti. Nah, dia kan tadi sudah diajarin BCS, tuh kan dia langsung mengeluarkan suara tidak jelas. Oh, jawabannya 7. Gitu. Jadi kita sudah ada, kenapa jawabannya 7? Itu sudah ada penjelasannya. Kenapa? Karena dia diajarin dulu, dikasih tahu dulu, gini loh cara mengukurnya, gini loh cara responnya, gini loh. Jadi dia dengan sendirinya belajar. Kalau Google bedanya, Google itu kita belajar dari Google. Kalau ChatGPT, ChatGPT belajar dari kita, kemudian dia menjawab sesuai dengan perintah kita. Bedanya gitu. Begitu ya bedanya. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Anda jadi bisa menggunakan untuk apa saja. Untuk soal TWK, TWK. Soal sosiokultural, manajerial, Anda juga bisa menggunakan itu. Menggunakan ChatGPT ya. Jadi seperti itu. Silakan gunakan ChatGPT dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa ChatGPT adalah alat kita untuk belajar, bukan alat untuk alat kita untuk ujian, tapi alat bagaimana kita untuk bisa belajar. Nah, jadi kita bisa bisa bikin soalnya, kita bisa minta eh, atau misalnya, nah itu di atas berikan misalnya, berikan berikan saya saya 10 misalkan atau tiga lah, tiga soal yang persis yang persis dengan kasus yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, yang berbeda dari soal GCS misalnya. Kita lihat aja tuh kan, kita sudah dikasih soalnya. Nah, kan kalau misalnya ini kan kita sudah dikasih nih, kita jawab, kita nggak bisa jawab kalau tadi kan kuis, tadi copy aja. Kopi nih, kopi. Berikan penjelasannya, misalnya. Master, berikan penjelasannya. Tuh kan, langsung diberikan penjelasannya. Jadi kita bisa belajar dari mesin aja kita bisa belajar. Jadi lebih cepat belajar tanpa harus menunggu orang lain, apalagi sainganmu gitu ya. Kayaknya jangan bilang-bilang ke saingan supaya kamu bisa belajar dengan menggunakan sarana yang efektif dan itu gratis. Itu ya. Ada yang tanyakan sampai sini untuk penggunaan ChatGPT? Ada yang tanyakan, boleh bertanya, boleh nanya, mumpung di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditunggu pertanyaannya teman-teman, silakan.
Silakan kalau ada yang nanya. Baik, dan cek dulu ya. Kalau nah, simpan ke HP kan tadi sudah. Kalau simpannya tinggal kopi ya kopi. Saya praktekkan ya. Anda ada yang namanya klik ya, diklik tab baru. Ada yang namanya notepad, notepad, ya, notepad online. Tuh ada notepad online, enter aja gitu. Notepad online, enter. Ada yang masuk nggak sih? Nah, ada notepad. Nah, ini sudah ada notepad nih, ada notepad. Nah, kita copy aja ini. Copy, ada copy nih, ada nih copy. Kemudian masukin ke notepad, pasti. Nah, tadi itu sudah keluar tuh, sudah dapat tuh kan, sudah dapat note. Jadi terus kemudian kita bisa di print. Ini bisa di print kan, bisa di save, bisa dikirim juga. Ya, notepad. Kalau nggak ke Word aja, ada Word kan, dia ada copy paste, ya selesai kayak gitu. Gampang, ya nggak ada yang sulit. Simpan ke HP Pak, kalau misalnya kita mau simpan filenya ke HP, juga maksudnya cari. Udah, oh ya, udah barusan terbaca ya. Kalau semuanya kita input perintah soalnya saja. Apa sama dengan pilihan jawaban yang ada di soal kita. Bisa sama, bisa tidak, tergantung Anda menggunakan. Kalau misalnya salah, koreksi. Makanya pentingnya dulu kita ngajarin dia materi. Jadi triknya bagaimana? Selain tadi kalau ke Google masukkan materi, nah kita bisa juga gitu, jangan menggunakan ChatGPT selama belum selesai ujian. Jadi misalnya anak kalau mau bisnis, ya nanti aja lah pakai ChatGPT bisnisnya gitu ya. Kan bisa aja untuk bisnis juga ya. Untuk bisnis juga bisa. Misalnya contohnya gini nih, saya berikan saya ide 10 buah bisnis digital misalnya. Bisa dia ngasih langsung tuh e-commerce, store, aplikasi dan lain sebagainya. Bisa. Cuma kalau dia terus dibolak-balik seperti ini, akhirnya dia tidak fokus. Jadi sekarang Anda kalau mau ini ya mending gunakan ChatGPT untuk keperluan khusus persiapan P3K saja. Jangan yang lain-lain, jangan dicampur-campur kayak saya kayak gini gitu ya. Jangan. Nah ya, jadi gunakan dulu setelah Anda selesai, saat Anda selesai masuk ke menjadi ASN, baru gunakan ChatGPT untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Itu ya. Jadi untuk keperluan lain bisa. Kalau nggak sama, ya caranya sama itu misalnya gini, jawabannya dia salah. Misalkan dia jawabnya salah. Kita coba cari yang salah ya. Tapi karena dia mungkin nggak akan salah, karena saya sudah kasih dia prompt duluan gitu ya. Coba lihat. Kita baca, kalau dia salah, kita tegur. Kalau dia salah, kita tegur nih. Laki-laki 7 tahun, luka 70% muka, leher, dada, tangan. Kemudian hasil pemeriksaan suara, napas, tidur, penurunan kesadaran, GCS 8. Harusnya berarti kita menggunakan apa nih? Penurunan kesadaran. Yang tidak sadar pakai apa? Tuh kan. Breathing mask, dan lain sebagainya. Kita memberikan, nah, misalkan, mana tindakan utama pada pasien tersebut? Ini ada stridor loh. Ada stridor. Bener nggak? Ada stridor, bukan jalan napas, pada bagian muka. Pada bagian muka kita pakai apa? Bener nggak? Harus pakai head till chin lip kan salah kan? Kenapa? Kalau orok atau apa? Orofaringea atau nasofaringea yang tidak sadar. GCS 8 itu kan harus menggunakan ini, ETT.
Misalkan, ini kan salah, misalkan jawabannya salah, misalnya pasien digunakan jalan lampu bila diakses tidak terlalu, namun pasien mengalami luka pasien pemeriksaan itu tidak mungkin ideal. Ini oro di jalan nafas produksi pasien cocok untuk penurunan penurunan. Jadi kita pakai NPA. Perhatikan, ya misalnya, perhatikan pasiennya ini kan salah jawabannya. Pasiennya nurunan kesadaran, darah, dan GCS 8, bisa 8, bisa, oh, saya GCS 8. Bukan dia rubah lagi jawabannya. Dia rubah. Masih salah kayaknya, masih salah nih. Misalkan, woi, biarin aja, woi, salah. Kata jawaban, dan kata kunci jawaban, kunci ya, kunci jawaban adalah, saya adalah tadi apa? Adalah apa tadi? Jawabannya kata kita adalah E. Mana yang benar? Mana yang benar gitu. Ya kayak ke manusia aja. 8. Tapi pilihan lebih aman dibanding orang pasien pegawainya penuh kesadaran. Tuh kan dia sadar sendiri. Ya. Jadi kita dilatih seperti itu. Tapi harus terus menerus. Jadi nanti pada saat kita lagi butuh-butuhnya, dia tidak salah. Ya. Ya. Pas misalnya pembahasan lewat kayak kita pakai ChatGPT, pembahasan itu langsung gimana? Atau hanya pembahasan, kalau mau langsung, copy paste semuanya. Kan tadi sudah langsung. Kemudian hasilnya kalau untuk belajar, kalau untuk ini saran ya, kalau untuk belajar, masukin soalnya satu persatu. Kalau untuk belajar, jangan 10 10 10 jangan kayak gitu. Ya, satu persatu. Jadi, kalau 10 10 nggak dapet ya. Jadi kalau misalkan salah tadi siapa? Nih, kalau salah berbeda dengan apa yang kita ini, nah, kalau kita salah, kita perbaiki. Weh, kata kunci jawaban bukan itu. Ini kan contohnya kayak gitu. Dia awalnya lihat perubahan dia. Perubahan dia awalnya adalah jawaban dia head tail teknik jauh trust. Kemudian dia rubah orofaringea tuh. Kemudian kita perbaiki. Woi, salah. Gitu. Misalkan baru benar, misalkan. Misalnya gitu. Terima kasih atas kesabarannya. Kayak gitu seperti manusia aja. Dan yang ChatGPT poin 4.0, 4.0 itu boleh dengan suara, bisa dengan suara. Kalau ini kan belum, karena gratis. Wajarlah gratisan. Jadi gitu ya Kak. Jadi kalau ada salah jawaban nggak beda kok, beda dengan jawaban si coach. Perbaiki menurut si coach ini jawabannya, perbaiki gitu. Jadi kita bisa memperbaiki dia. Ya, gitu ya. Itu ya. Karena itu sudah terjawab ya. Kalau ada yang salah, kita perbaiki dia, berikan feedback sama dia. Karena dia juga belajar dari kita. Bedanya dengan Google, Google kan kita belajar dari Google. Kalau dia belajar dari kita, perbaiki, nanti dia tidak akan mengulang di masa yang akan datang. Gitu. Ya, ya ini contoh supaya Anda bisa belajar tanpa harus berpikir keras, itu yang saya inginkan. Anda belajar dengan cerdas, gitu ya. Supaya orang lain belajarnya kemana, Anda sudah di mana, gitu ya. Jadi itu jalan-jalan belajar yang efektif menurut saya. Gunakan teknologi, jangan alergi terhadap teknologi. Misalnya, ada lain. Nih, ini. Ini kan biasa kalau lagi di ujian nih ada ya orang yang ada ya ujian nih kan, ada FR kan kayak gini nih FR. Ya, ada di Zoom atau di mana nih ada kayak gini. Kita nih aja enter aja. Apa sih gambar wanita tuh? Buku anatomi itu
Tuh, daftar teori Kubler-Ross, bla 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 bla, depresi penerimaan, Gadar, Shafika. Ini kayak gini tuh bisa kan? Semuanya sekaligus. 5 momen cuci tangan sebelum kontak sudah tindakan aseptik, tindakan kontak dengan cairan, SOP 2 gangren, ini injeksi IC, kenapa aku harus tidak menggebu, nah, tahapan pijit. Jadi kita mudah. Jadi misalkan ada FR, ada orang ngasih FR, masukin ke sini. Jadi kita bisa langsung mendapatkan penjelasan-penjelasan tanpa harus tanya ke orang lain, tanpa harus ribut dengan orang lain. Paham nggak? Jadi kalau ada orang mau habis ujian tanya, Kak yang tadi keluar apa? Ini. Kan pasti dia nggak akan paham semua. Oh, saya keluar tadi tentang ini, tentang kehilangan. Kehilangan Kubler-Ross. Anda tulis aja. Jelaskan tentang hilangan menurut Kubler-Ross misalnya. Ya udah kita gitu aja. Oh gitu. Oh yang ini, oh yang itu kan. Tuh kan lebih lebih bagus kan? Lebih panjang. Jadi itulah fungsinya kita menggunakan teknologi gitu ya. Makanya ada tentang ini yang keluar saya tentang peran puskesmas misalkan. Jelaskan peran puskesmas misalnya. Bisa ya. Puskesmas peran, oh pekan tuh ya. Tujuan pekan. Peran, peran. Oh, salam. Saya jelaskan peran puskesmas. Saya gitu. Lampi promosi kesehatan. Misalnya jelaskan tentang media promosi kesehatan, misalkan jenis jenis media promosi kesehatan sesuai dengan jumlah audien kan. Oh, media massa, radio, koran, digital web, nggak ada komunitas poster, brosur, video konseling tatap muka, telepon. Jelaskan tentang metode apa brainstorming dan misalnya snow snowball pada promosi kesehatan misalnya itu tuh langkah-langkahnya dijelaskan semua. Ini jadi kalau kita dapat satu, kita sudah bisa mencari. Wah, capek. Ya, begitu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan media yang efektif untuk belajar. Ya, jadi saya tidak akan membahas karena saya sudah menunjukkan kepada Anda bahwa saya sudah selesai 50 soal dalam waktu kurang dari 20 detik dengan menggunakan teknologi. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gratis, tapi sangat membantu. Ya, gratis lah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan praktek praktek ChatGPT untuk soal yang 50 satu-satu, satu per satu. Kemudian kalau ada pertanyaan besok sebelum masuk ke eh, materi wawancara atau sosiokultural, besok kita bahas sebentar. Ya, silahkan dikerjakan latihan. Anda harus latihan ChatGPT Anda. Latihan nanti video boleh jam segini baru belum juga selesai. Nanti dikasih ya. Ya, begitu ya, teman-teman. Latihan dulu, baru kemudian besok kalau ada yang belum bisa, besok harus sudah bisa. Gimana caranya besok harus sudah bisa supaya nanti
kita mudah ke depannya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waktunya sama ya.